Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, dengan saya Okti Dametama Resitorus, dan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Noviandri selaku dari mata kuliah Sistem Operasi. Dan di sini izinkan saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang sudah saya pelajari dalam satu semester ini. Yaitu yang pertama ialah saya mempelajari tentang komponen sistem komputer seperti hardware, software, dan firmware. Kemudian mempelajari evolusinya beserta kinerja dalam komputer tersebut. Kemudian mempelajari tentang manajemen proses. Dan selanjutnya mempelajari tentang konsep dan trait dalam sistem operasi dan penyebab deadlock dalam sistem operasi beserta penanganannya, yaitu safe state. Kemudian konsep keamanan dalam sistem operasi tersebut, dan selanjutnya ialah virtualisasi dan kontainerisasi. Virtualisasi memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi secara terpisah pada satu mesin, sementara kontainerisasi mengemas aplikasi dan dependensinya dalam wadah terisolasi. Kemudian saya akan mendefinisikan virtualisasi ini yang dipelajari, kemudian kontainerisasinya, kemudian mengeksplorasi tujuan dan manfaatnya, serta membandingkan keduanya. Pemahaman tentang konsep-konsep ini penting dalam komputasi modern untuk efisiensi sumber daya, skalabilitas aplikasi, dan portabilitas. Kemudian peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem operasi. Kemudian virtual memory dalam penggunaan Windows, sistem operasi dalam cloud computing, kemudian sistem operasi secara real time. Sedikit saya jelaskan tentang sistem operasi secara real time, yaitu sistem operasi adalah sebuah jenis sistem operasi yang memungkinkan dan memegang peranan penting dalam mengoperasikan aplikasi tersebut dari sistem yang memerlukan ketepatan waktu dan keandalan tinggi. Dalam lingkungan di mana respons cepat dalam penyelesaian tugas dalam batas waktu yang ditentukan menjadi kritis, RTOS mampu menyediakan solusi yang tepat untuk memastikan keberhasilan dan keselamatan operasi. Penerapan RTOS dapat ditemukan di berbagai sektor, mulai dari industri otomotif, penerbangan, telekomunikasi, perawatan kesehatan, hingga IoT dan robotika. Kemampuan di dalam sistem operasi ini ialah mengelola tugas-tugas dalam waktu nyata dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan sistem membuatnya pun menjadikan pilihan utama dalam menghadapi tuntutan teknologi yang semakin kompleks. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan sistem operasi ini ialah pada komputer. Yang saya pelajari yaitu bagaimana cara sistem operasi itu mengatur resource hardware seperti memori dan hard disk. Terus bagaimana cara sistem operasi ini menangani konstruksi thread, penjadwalan, input atau output. Kemudian yang kami pelajari, khususnya saya sendiri dalam sistem operasi ini, yaitu bagaimana mengetahui sistem operasi yang umum digunakan sehari-hari seperti Windows dan Linux. Kemudian yang saya pelajari, saya seperti sekarang ini pelan untuk mampu menerangkan bagaimana menjelaskan pengertian, kemudian fungsi dari sistem operasi, serta sejarah-sejarahnya dan perkembangannya, dan mampu mengidentifikasi jenis sistem operasi ini. Kemudian mampu menguraikan konsep dari sistem operasi dan mengukur struktur sistem operasi. Mampu menerangkan konsep sistem call, fungsi-fungsinya, dan peran dalam middleware. Kemudian menjelaskan konstruksinya dan desain-desain utama dari sistem operasi, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu proses dan thread. Mampu membangun program yang multiproses dan multithreading. Kemudian menerangkan tentang fungsi-fungsi utamanya sistem operasi untuk mengelola proses, penjadwalan, mendukung konsekuensi serta pengelolaan memori, dan mampu membangun program yang konkuren. Kemudian mampu menjelaskan aspek-aspeknya, aspek keamanannya juga yang disediakan oleh sistem operasi,
serta bagaimana sistem operasi tersebut mampu menyediakan proteksi dalam melindungi sistem operasi tersebut. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak dosen Noviandri atas kesempatan dan waktu yang diberikan selama 1 semester ini dalam memberikan pembelajaran kepada saya, khususnya untuk saya dapat memahami dan mengerti terkait dengan mata kuliah sistem operasi ini. Saya pribadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata yang saya presentasikan sebelumnya. Terima kasih.